Walillahi junudus samawati wal ardh wa kanallahu aliman hakimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi asma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabira. Wa qala aidon syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin. Wonten ngarsanipun para ustadz ustadzah ingkang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengaosan rahimakumullah. Alhamdulillah, monggo kita dheweaken ngaturaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking paringipun nikmat kasarasan, nikmat kesempatan sehingga alhamdulillah dumugi dinten menika kita taksih dipun paringi nikmat lahir lan batin saged nerasaken anggen kita siam wonten ing wulan Ramadan taun menika. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah ngluperaken rahmat, barokah lan maghfirahipun sehingga sasampunipun siam mugi-mugi kita kalebetaken ewanipun tiang-tiang ingkang takwa utawi muttaqin dipun paringi kabegjan lan kawilujengan wiwit alam donya ngantos ing alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syukur dhateng Allah menika menapa dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala awit syukur menika kangge kita piyambak-piyambak. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Jadi umpamanya ada orang itu enggak mau bersyukur kepada Allah, bahkan seluruh penduduk bumi niku mboten do syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah enggak apa-apa. Innallaha ghaniyyun hamid. Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha kuasa. Kula asing ngemutaken menawi Allah Subhanahu wa taala menika dawuh syukur, Allah piyambak nggih janji badhe nambah nikmat. La in syakartum la azidanakum. Niki janjinipun Allah. Kalau Allah bisa menambah nikmat, tentu Allah juga bisa mengurangi nikmat. Atau satu saat bahkan Allah bisa menghentikan nikmat. Atau satu saat Allah juga akan bisa mencabut nikmat. Wong nikmat niku titipanipun Gusti Allah. Jadi kalau Allah bisa menambah nikmat, bisa menghentikan nikmat, bisa mengurangi nikmat, atau bahkan bisa mencabut nikmat, niki jatosipun kangge ngemutaken bilih sedaya menika panci Allah ingkang paring. Mila menawi wonten pasien sakit tindak dateng dokter, penyakitnya sama, obatnya sama, terapinya sama, pun mundhut obat ning dugi griya sak sampunipun ngunjuk obat sinaosa resepipun sami, doktere sami, kok lek mantun mboten sareng yu obate wis diunjuk. Alhamdulillah aku gek ngombe pisan wis waras. Ning ingkang setunggal
yu nggon aku nganti entek obate ra mari, niku ingkang salah obate napa doktere. Mboten salah dokter kalih obat niku, ning ingkang perlu kita yakini la sifaa illa sifauka. Tidak ada sehat kecuali sehat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oh menawi ngaten, sakit adalah cara Allah untuk menghentikan sesaat biar kita ingat bahwa sehat itu dari Allah. Semanten ugi tuwa, kula sakmenika umuripun sampun 36 tahun, Ustadz Andi. 36 terbalik ngaten. Kula wingi ngaos wonten Tegalwangi, yen Mas Samsul niku wonten rencang kula ingkang sebaya kalih kula ning mpun supe kok kula mboten dangu pun mboten kepanggih. Sebab panci menawi pun tuwa niku nggih kabeh wis dadi kula nggih wau nuweni WA niku kula stosi mboten estu wong sanes mrika wonten kegiatan kula nembe jam 7.15 mbikak WA. Maos Quran nggih pun mboten permono utawa kacamata, tindak tebih nggih pun mboten rusa, lajeng dahar nggih pun mboten eca, sare nggih pun mboten sekeca. Ini adalah tanda-tanda tua. Niki pun kula raosaken, saya rasakan sendiri. Berarti tua ini kalau kita renungkan, Allah mengurangi nikmat hidup itu dari sedikit demi sedikit, tidak terasa. Nggih terasane nggih, rasane mboten banget ngaten. Tua adalah siklus kehidupan kalau Allah akan mengurangi nikmat hidup sedikit demi sedikit. Napa malih menawi sedo, mati adalah mengingatkan kepada kita bahwa seluruh nikmat hidup yang ada di dunia ini sudah dicabut semua dan tidak kabar-kabar. Dados nalika kita maos ayat yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi, niki ngemutaken bilih kita menika harus siap, karena kita tidak tahu kapan akan dicabut seluruh kuota umur itu, di mana matinya, kapan sedanipun, wonten pundi kawontenanipun, lan kados pundi keadaanipun nggih kita mboten marga. Badhe sareng napa piyambak kita tidak tahu. Kula rin gadah tetangga tanggi wonten Sanggrahan, itu suami istri meninggal di rumah niku nembe konangan beberapa hari setelah jamaah masjid Anur Salim niku nembe opyak, iki kok Mbak Yu Kamas kono kae kok wis pirang-pirang dina kok ora ketok nang masjid. Baru diketuk pintunya, ternyata yang meninggal itu dua-duanya, suami dan istrinya. Milo, meninggal atau wafat adalah cara Allah untuk mencabut seluruh nikmat hidup kita. Walau wingi nika nggih sareng tiga nggih rencang-rencang kita menika nggih putri kemudian menika lajeng Mas Muhlison Pabelan, lajeng Mas Nuryanto Gunung Lemah niku tepangan kula sedaya niku sedinten 1 hari 3 orang. Niki nembe ngemutaken kemawon bagaimana cara kita bersyukur menawi kita mencontoh Nabi Sulaiman itu bersyukur adalah mengakui seluruh nikmat Allah. Maka ketika di lembah semut beliau mendengar suara Raja Semut mengomando rakyatnya agar masuk ke lubang rumah masing-masing, niku Nabi Sulaiman tersenyum. Pendengaran Nabi Sulaiman menika mboten kados kula sedaya hanya mendengar 1 atau 3 meter jarak kalau tanpa mic seperti ini. Tapi pendengaran Nabi Sulaiman itu sampai mendengar suara semut yang jauhnya 3 mil. Sobi ini luar biasa. Nah, saat mendengar Raja Semut mengomando rakyat itulah
Nabi Sulaiman tersenyum lajeng ndonga, Rabbi auziqni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amal sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ada yang menarik di doa ini. Di akhir doa Nabi Sulaiman niku ada kata-kata Nabi lho niki, Rasul lho Nabi Sulaiman itu. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Niki Nabi Sulaiman nyuwun dhateng Allah, ya Allah mugi-mugi jenengan menika netepaken kula tetep dados tiyang ingkang saleh, kalebetaken golonganipun tiyang-tiyang ingkang saleh. Ini maknanya Nabi Sulaiman enggak ingin dikeluarkan dari grup tiang-tiang soleh niku. Lah kepengen ditokke saka grup niku. Mengapa? Menawi wonten ayat sanes Allah nedahaken walaqad katabna fiz zaburi mim ba'di dzikri annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Ternyata ada ayat di mana Allah ini mewariskan bumi seisinya ini untuk orang-orang soleh. Maka puncak Nabi Sulaiman di syukur niku nalika wonten nggih nek sakniki nggih anak buahe napa mutarobine ngaten. Mutarobinipun Nabi Sulaiman itu wonten ingkang gadah ilmu luar biasa. Bisa memindahkan istana Ratu Bilqis niku jarak dari zaman dugi Palestina. Kita ndonga nggih sakniki tentara Zionis Israel niku do ngadangi teng pinggir masjid mboten saged sami traweh ngrika lho. Tidak bisa traweh, tidak bisa di dalam masjid dijaga oleh tentara-tentara Zionis Israel. Niki menawi awake dhewe ra tenanan lek ndonga, kita harus bersungguh-sungguh terus berdoa memperjuangkan rakyat Palestina agar Masjid Al-Quds ini bisa kembali kepada umat Islam. Wingi nggih sedherek kita ingkang saking adaran niku nggih roadshow keliling niku di Papua memang dicekel dan tak diinterogasi. Akhiripun teman-teman yang dari adaran ingkang syekh niku ditarik semua dari beberapa ratus titik dikembalikan ke Jakarta. Pancen Yahudi niku kurang ajar kok terbiyen tekan saniki pancen pun di emotaken kan Allah, memang mereka itu orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puncakipun Nabi Sulaiman menika nalika salah satu dari umat Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan istana Bilqis. Istana Bilqis menika mboten cilik kados masjid niki lho, luar biasa besarnya. Dan tingkatnya yang paling atas itu ada jendela kaca saja jumlahnya 600. Kaca jendela 600 riben. Mengapa digunakan jendela riben yang tembus dari timur sampai barat? Itu Ratu Bilqis pada saat mengajak rakyatnya menyembah matahari niku mboten tanggung-tanggung dia di atas istana itu. Ning alhamdulillah beliau itu mendapat petunjuk atas izin Allah masuk Islam menjadi istri Nabi Sulaiman. Jarak yang 600 km saking Yaman dumugi Palestina itu hanya sekejap. Niki sekejap metode ngaji Quran lho. Sekejap niki sak kedepan niku tekak. Nah mila Nabi Sulaiman lajeng zikir dhateng Allah liyabluwani askur wa an akfur. Gusti Allah ki nguji aku. Klebu wong kang syukur utawa malah kufur. Kesimpulanipun mengakui seluruh nikmat dari Allah ini adalah cara bersyukur Nabi Sulaiman. Benten kalian Nabi Yunus. Menawi Nabi Yunus syukuripun menika zikir, berdoa sepenuh hati sambil menangis. Awit waktu itu memang terpaksa harus menangis. Wong Nabi Yunus itu dakwah rekrutmen wonten wilayah Ninawa, sekarang masuk wilayah Irak menurut sejarawan itu. Niku berpuluh-puluh tahun meangsal tiyang setunggal cobi. Nganake pengajian pesertane kok mung siji ya terus mung dakwah fardhiyah. Niku berpuluh-puluh tahun.
Mboten wonten tiyang kecuali hanya satu orang. Maka dengan tekadnya Nabi Yunus kan terus pindah ke wilayah lain. Tapi wallahu alam dalam sejarah karena memang harus menempuh perjalanan naik kapal, ternyata kapalipun ya pun kebak nggih cara sakniki nggih humpimpah napa undian. Nah Nabi Yunus yang terkenal nek ra ana talah siji sing medhun ning segara iki kapal utawa prau iki arep tenggelam. Awake dhewe arep kesilep wong kabeh utawa talah siji anjlok. Humpimpah akhiripun kan Nabi Yunus yang harus terjun ke laut. Itulah kisah pertama Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Nah, milo bagaimana tidak akan mau berzikir kepada Allah? Susah karo susah kok oksigenipun nggih pun terbatas, suasananya gelap. Berzikirlah Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Zikiripun, tasbihipun Nabi Yunus ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah menggerakkan ombak laut, menggerakkan angin laut, menggerakkan ikan hiu napa ikan napa ingkang ageng menika, sampailah ikan itu di pantai, di daratan, selamatlah Nabi Yunus alaihissalam. Ini diabadikan di Al-Quran oleh Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin. Hei Yunus, umpamane sampeyan ora klebu wong-wong kang tasbih zikir marang Allah, kalau kau tidak termasuk orang yang berzikir kepadaku Yunus, falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kamu pasti akan terus berada di dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Ning Allah paring pitulungan, akhiripun temtunipun nggih ada proses nggih wong di dalam perut kan iwak ditemu tiyang lajeng dibedah dalam kondisi sakit. Mila dalam tafsir itu di tanah yang tandus kemudian Allah tumbuhkan pohon labu napa waloh ingkang sok kangge kolak nika, makanlah Nabi Yunus di situ kemudian sehat. Tapi ada satu yang luar biasa. Wingi gek dakwah ajak-ajak wong wilayah Ninawa niku mengoleh wong siji, di situ Allah kemudian bukakan kemudahan sampai mendapatkan amanah 100.000 orang. Niki nek DPR wis menang niki 100.000 kok oleh pirang kursi jal. Nabi Yunus diberi amanah 100.000 umat saat itu untuk mengikuti beliau. Pelajaran apa ini yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus? Ternyata jangan berhenti berjuang, jangan berhenti berdakwah, karena engkang badhe paring kemenangan niku Allah Subhanahu wa taala. Nek mbayangke le kesel, nek mbayangke le susah, Nabi Nuh niku mboten kaya awake dhewe, nek awake dhewe cok leren-leren turu barang. Nabi Nuh alaihissalam niku anggenipun berdakwah ajak-ajak niku fil laili wa nahar, 24 jam. 24 jam. Mila menawi Imam Syafi'i niku membagi waktu 24 jam niku ndalu tok pun dibagi telu. Sepertiga malam untuk menulis kitab-kitab fikih nek cara sakniki nggih produk beliau yang cukup banyak. Sepertiga malam itu untuk qiyamul lail, baru sisanya untuk tidur niku Imam Syafi'i. Mila menawi Ramadan ngenten niki awake dhewe niku mboten iso niru, dereng iso lah. Mugi-mugi wonten ingkang saged nggih. Imam Syafi'i sampai khatam 60 kali. Nek khatam ping 60 ki sedina njur ping pindho khatam. Kaya kula rasa-rasa ya njur kampan, sesuk meh boto ya ndadak tuku pitik. Paling apa meneh pun meh boto awake dhewe cok lali. Ndres. Kula nek muga-muga kita bisa meniru bagaimana terus berinteraksi Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran sampai akhir Ramadan. Nah intinipun zikir berdoa itu bagian dari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.
niki kula badhe ngaos wong kula namung dipun suwuni temanya hidup mulia bersama Al-Qur'an. Tapi kita kan kula kinten ngriki ingkang asring rawuh napa ulamaipun pun ulama kelas nasional guys, dari Jogja niki yang ulama Magelangan niki kula istilahipun ngemutaken interaksi Al-Qur'an di bulan Ramadan. Namung wonten salah satunggalipun zikir di bulan Ramadan yang pada saat Rasulullah waktu itu khutbah di akhir bulan Syaban, di antara isinya adalah ngaten. Ada 2 zikir yang ditunggu dan dicintai Allah. 2 zikir itu adalah asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Niki ditunggu oleh Allah dan dicintai Allah. Mila menawi Al-Qur'an Allah anggenipun paring dawuh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegera. Niki Allah ngoyak-oyak lho niki kan bersegera mencari ampunan. Yang 2 yang kita butuhkan as'alukal jannah. Niki kita sedaya ngarep-arep nyuwun kersanipun minjang kita pun pangenaken wonten swarga. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Dados ada 2 doa yang dicintai dan ditunggu oleh Allah, dan ada 2 doa yang kita butuhkan. Nggih zikir kala wau. Zikir kala wau. Donga kala wau nika. Ada kisah yang diabadikan di dalam surat Yasin. Sebelumnya Allah sudah mengutus Nabi untuk mengingatkan umat di satu kota. Nabi itu datang ke tempat itu mengingatkan masyarakat yang ada di sana. Wahai saudaraku, berimanlah kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, bahkan Allah yang telah menghidupkan aku dan kalian. Intinipun nggih dipun emutaken kan ibadah ngaten. Apa tanggapan dari tiang-tiang kota niki? Nabi itu tidak diterima ajakannya, tetapi malah dibunuh di tempat itu. Allah ngutus Nabi lagi, dibunuh lagi. Di dalam tafsir pun tentahaken sampai 3 kali. Dados Nabi niku pun ngemutaken masyarakat niku, mengingatkan, mendakwai enggak mau. Nah, ada seorang tukang kayu yang datang dari pojok kota. Dia sudah mengikuti perintah Nabi, setia pada Nabi dan beriman. Niki tukang kayu masuk ke kota itu badhe nerasaken apa yang sudah disampaikan Nabi. Saya saudara-saudara para sederek kula niki ngemutaken panjenengan sedaya. Sampun wangsul wangsul Nabi tindak mriki, bukankah Nabi itu membawa kebenaran, akan menyelamatkan kita? Nabi datang ke sini kan nggak minta upah. Nabi-nabi niku, Nabi ke sini kan tidak minta bayar dengan kalian. Inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun wa ma as'alukum alaihi min ajri in ajriya ila ala rabbil alamin. Semua nabi membawa misi dakwah yang sama. Beliau para nabi niku wa ma as'alukum alaihi min ajri in ajriya ila ala rabbil alamin. Mila menawi wonten surat Yasin juga ayat-ayatnya seperti itu. Nabi datang membawa kebenaran, tidak minta upah dan sebagainya. Apa tanggapan tiang kota ingkang dipun purugi kalian tukang kayu menika lebih kejam? Tidak hanya dibunuh, dirajam di situ. Tafsirnya ngoten niku tafsiripun. Mboten namung dipun pejahi, namung dicacah-cacah nganti rada kasar niki. Dirajam di situ. Namun Allah Subhanahu wa taala badhe nedahaken kekuwaosanipun. Allah akan memuliakan dan mengangkat derajat tukang kayu ini. Mila surat Yasin pun
tedahaken dening Allah Subhanahu wa taala, kilat khulil jannah, dia masuk surga. Mila sasampunipun pinarak manggen setelah berada di alam barzah, naminipun Habib An-Najjar, tukang kayu niki membayangkan, qala ya laita qaumi ya'lamun, saibo senenge bahagianya menawa kanca-kanca wingi nang kota sana itu mau mengikutiku. Loh, ini saya di sini rasanya bahagia, saya senang di sini, nikmat di sini. Bima wafaroli Rabbi, saya diberi ampun oleh Allah, saya mendapat maghfirah dari Allah. Wa ja'alani minal mukramin, saya dimuliakan oleh Allah. Di mana orang ini dimuliakan? Di hari pertama ketika tinggal di alam barzah. Kula riyen kek cilik nggih mbayangke, alah wong nek wis mati ya wis ra ono urusan, wong wis mati. Nah, ternyata Islam itu mengajarkan kita itu kalau mati hanya pindah di alam barzah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Ternyata di alam barzah ini masih mendapat rizki, yurzaqun. Panci benten rizkinipun dunya kali akhirat niku benten. Rizkinya kalau hanya roh itu kan nikmat hidup di alam barzah, karena masih hidup di alam barzah. Kula jenengan niku menawi wonten donya niku, mengapa kita masih butuh kendaraan, butuh makan, butuh minum? Karena kita masih jadi satu jasad dan fisiknya. Tapi ketika kita roh itu dipindah ke alam barzah, jasad kita kan juga dipisah. Minha khalaqnakum. Para ustadz, bapak-bapak niku menawi tindak dateng sarian masuk ke kuburan mau memakamkan kan, mangke saderengipun pun tutup ngangge gladak dan diurup itu kan sami mendet siti, mengambil tanah 3 kali. Wallahu alam niku napa bid'ah napa mboten ning ingkang kita hitung leping 3 niku nggih. Minha khalaqnakum, dari tanah ini asalnya manusia diciptakan. Wa fiha nu'idukum, dan kembali ke tanah kita akan ada di kuburan itu. Wa minha nurijuhum taratan ukhra, dan besok kita akan dibangkitkan juga dari tanah itu. Oh, menawi ngaten, Habib An-Najjar yang ada di alam barzah ini adalah menunjukkan bahwa hidup yang pertama itu di alam barzah. Nalika kita hitung-hitung dina, menawi dipun jumlah dina akhirat kalih dina donya niku kok jumlahe sami. Di dunia kan ada 7 hari, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada 7 hari. Besok hari pertama itu namanya Yaumil Barzah. Hari yang kedua Yaumil Ba'ts, hari dibangkitkannya seluruh anak cucu Adam setelah peristiwa hari kiamat. Menawi kita sami dzikir maksurat kubra, ada ayat wa min ayatihi antaqumas samawati wal ardu bi amrih summa idza taqum da'watam minal ardi idza antum tahrujun walahu ma fis samawati wal ardh qul lahu qanitun. Nah, nanti dipanggil dihidupkan lagi. Manusia niku sedaya anak putu Adam niki hidup atau hari yang kedua. Nah, hari yang ketiga naminipun Yaumil Mahsyar. Makna mahsyar niku menawi cara Jawi padang tur jembar. Mengapa terang? Karena memang matahari kan diturunkan hanya sejengkal kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Mengapa jembar? Mengapa sangat luas? Karena menurut tafsir tempat ini sudah didesain oleh Allah menjadi tempat yang baru. Menawi Allah menika janji swarga niku seluas langit dan bumi, maka padang mahsyar itu sudah lebih luas dari itu. Wallahu a'lam. Ning ingkang cetha luas dan terang.
Ini di hari yang ketiga. Di hari yang keempatnya ini transit di mana anak cucu Adam menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada proses yang namanya yaumil hisab. Ini hari yang keempat. Hari yang kelimanya wa yaumil jaza, dihitung, dihisab, sekaligus juga ada penimbangan amal. Nah, setelah melewati hari yang kelima inilah semua manusia itu nanti akan digiring melewati satu tempat yang namanya wa yaumis syirat. Ini adalah jembatan. Mangke menawi kirang cetha jenengan saged maos buku kitab, buku mawon nggih buku. Kula mboten nate maca kitab, kula mboten wong pondok. Buku Ibnu Katsir judulnya Huru Hara Hari Kiamat. Bukune akan semanten iki. Hari yang keenam ini juga hari yang menentukan, karena lewat jembatan itu mboten jembatan Kali Putih, mboten jembatan Kali Bilan, di bawahnya hanya air. Kalau itu kan jembatan yang di bawahnya neraka, namanya Yaumus Syirat. Nah, baru hari yang ketujuh namanya Yaumil Jaza. Nah, di hari yang ketujuh inilah sebenarnya akhir dari kehidupan perjalanan manusia yang sesungguhnya. Mulai dari alam arwah, alam azali ya dulu, kemudian yang kedua itu alam dunia, yang ketiga alam barzah, kemudian yang keempat alam akhirat. Jadi 4 transit ini berlaku untuk kita semua. Niki perjalanan yang sesungguhnya. Milo tiang-tiang menika menawi mukmin, orang-orang itu kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan insya Allah perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nalika Rasulullah niki insya Allah hadisipun nggih sahih, dan kisah ini sudah sering disampaikan oleh hadis ini sudah sering disampaikan oleh para mubaligh. Nalika Rasulullah menika nderekaken jenazah kaum Ansor bersama para sahabat saat itu, ketika masih di kuburan sebelum jenazah itu dimakamkan, Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabat. Wahai para sahabat, mohonlah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Wahai para sahabat, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Milo kita wonten tuntunan saderengipun mengakhiri sholat dengan salam kan ada doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, ngaten. Ada doa itu. Nah, Rasulullah kemudian mengawali sabdanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, ketahuilah kalau roh itu adalah roh orang-orang yang beriman, maka Allah akan mudahkan untuk mencabut roh itu, karena nanti malaikat yang akan didatangkan Allah adalah malaikat yang wajahnya berseri-seri, membawa kain putih dan membawa minyak wangi. Nanti akan mencabut, dengan mencabut anggenipun njabut nggih, cara gampangipun nggih alon-alon ngaten. Mila panggilanipun ruh ketika dicabut dengan kondisi terbaik, wallahu alam nggih, kondisi terbaik ingkang sangu iman lan amal soleh, Allah anggenipun netahaken wonten ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu dicabut oleh malaikat, maka dibawa naik ke langit. Menurut hadis itu dibawa naik sampai langit tingkat 7. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, orang ini membawa kebenaran, orang ini gambaripun tiang niki tiang soleh, tiang iman, catatlah amal orang ini di kitab Iliyin.
di atas kan di kitabnya, maka turunkan lagi buat sesaat untuk ada dialog atau tanya jawab. Dialog yang pertama, roh anak cucu Adam itu di alam azali. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim dzurriyyatahum wa ashhadahum, ini yang pertama. Alastu bi rabbikum qalu bala saidna. Nah, dialog yang kedua ditanya oleh Allah oleh malaikat mungkar lan nakir sebelum tinggal di alam barzakh itu. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Apa agamamu? Ngaten. Nalika tiyang menika sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan mengikuti Allah dan Rasulnya, anggenipun jawab nggih gampang. Niki sing dialog niki senes ngangge lisan loh, ini yang dialog ini adalah roh yang sudah berbekal amal. Maka ketika roh ini bisa menjawab karena beriman kepada Allah, pertanyaan sampean kok iso ngerti pengirane Allah, Nabi ini Muhammad, agamanya Islam, dari mana? Jawabannya, saya mendapatkan jawaban ini sumbernya dari Al-Quran, sumbernya dari Al-Quran. Maka kemudian Allah datangkan makhluk yang di dalam hadis itu tafsirnya makhluk ini ketika ditanya sampean ki sopo, aku ki amale jenengan kek ning dunya le ahli poso, ahli berjihad, ahli dakwah gitu. Maka tidak lama kemudian Allah bukakan semacam jendela atau pintu surga. Nah, orang ini kemudian mohon kepada Allah, ya Allah, aku segera ingin tinggal di tempat itu, maka percepatlah datangnya hari kiamat. Niki menawi tiyang niku sangunipun iman lan amal soleh. Ning menawi tiyang menika kok sangunipun boten kersa iman dhateng Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat saya itu, tapi bagi orang-orang yang kafir, maka Allah akan datangkan malaikat yang seram, menakutkan, tidak membawa kain putih tapi membawa karung hitam dan berbau busuk, dan akan memaksa ruh itu dengan sangat paksa. Mbok menawi rumiyin Oma Irama niku anggenipun damel lagu kematian saking hadis niki. Ada pro dan kontra tentang lagu itu. Ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagi rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, orang kafir ini, mati kan merupakan derita, sakitnya bagi kulit dicabut dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Nah, malaikat niku mencabut dengan paksa karena tidak berbekal iman, milo baunya sangat busuk. Ketika mau dibawa naik ke langit, benten lho nggih, tiang niku menawi iman, amalnya bisa dibawa naik ke langit ke tingkat 7. Jenengan tasih emut, ada apa sih sebenarnya langit tingkat 7 itu? Di langit yang tingkat pertama kan namanya Baitul Izzah, langit yang paling dekat dengan dunia. Tapi langit yang ketujuh itu di sana ada rumah Allah. Wal Baitil Ma'mur. Baitil Ma'mur adalah Ka'bahipun langit ngaten. Ada 70.000 malaikat yang setiap hari bertasbih di sana. Rumiyin Rasulullah nalika badhe mi'raj dhateng Sidratil Muntaha pinanggih Nabi Ibrahim Khalilullah wonten langit tingkat 7 itu. Menurut tafsir, seandainya ada batu jatuh dari Baitil Ma'mur jatuh ke bawah, itu jatuhnya di atas Ka'bah karena tegak lurus di atas Ka'bah. Milo samben dinten niku malaikat sami tawaf wonten ngrika. Nah, umat Islam yang haji atau umroh tawaf di situ. Wangsul dateng langit Sabtu Juwau. Nah, roh niki dipun beto malaikat badhe dipun beto minggah mboten saged minggah dateng langit, ditutup oleh Allah langitnya. Apa ada dasar hukum dan ayatnya? Wonten.
Allah nedahaken ngaten, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufatahu lahum abwabus sama. Innal ladzina kadzabu bi ayatina, ini ning donya ora iman ro Gusti Allah, ora sangu amal soleh, nalika malaikat nggawa ruwe ya la tufatahu lahum abwabus sama, Allah menutup langit itu, enggak diterima Allah untuk bisa naik ke sana. Maka Allah cukup memerintahkan malaikat di situ, malaikat cateten wong iki wong pancen raiman karo Allah, amale nong kitab sijin. Kalau iliyin di bawah, di atas iliyin itu wonten nginggir, tapi sijin itu di bawah. Wallahu alam di bawah bumi yang jauh nggak tahu, tapi jelas di bawah. Mila sak sampunipun catet, temukanlah nanti dengan malaikat mukarran nakir. Nah, ini dialog orang-orang yang tidak beriman. Apakah bisa menjawab siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa kitabnya? Nggih mboten saged. Karena yang dialog adalah jiwa atau roh, tergantung dari kebiasaan hidupnya. Milo, ketika ada hadis miftahul jannah la ilaha illallah, tentunya kalimat la ilaha illallah itu tasdik biqalbi, tertanam di dalam hati, tertanam di dalam jiwa, di dalam hati dan di dalam jiwa. Milo, kemuliaan seseorang itu tidak tergantung dari fisiknya, tidak tergantung dari jasadnya, tapi tergantung dari loyalitas ibadahnya. Sampun prisa nggih kisahipun Abdullah Ummu Maktum nggih. Abdullah Ummu Maktum itu memang sejak lahir kondisinya buta. Tapi meskipun buta, sahabat Rasulullah ini, beliau itu juga termasuk muadzin. Jadi di samping muadzinnya itu ada Bilal bin Rabah, juga ada Abdullah Ummu Maktum itu. Bahkan beliau dalam kondisi buta itu juga ikut hijrah ke Madinah. Hijrah ini ku mboten ngangge kereta cepat Mekah Madinah kados sakniki niku lho. Hijrahnya ya jalan kaki dalam kondisi buta. Bahkan dalam riwayat beliau juga syahid di medan jihad. Wong ora weruh kok melu perang ki njur kepiye? Kan Rasulullah sangat bijaksana, diberi tugas sebagai tugas yang sesuai dengan kondisi beliau. Namun satu kali wekdal awit kondisi ini pun boten saged mirsani, ya pernah minta dispensasi. Ya Rasulullah, mbok kula nyuwun keringanan, kula niki mboten saged ningali menawi pun pinten-pinten dinten kok pun mboten wonten sik nuntun kula, mbok kula nggih gilok-gilok tak raneng masjid ngoten nek cara awake dhewe. Jawab Rasulullah, "Ya Abdullah Ummu Maktum, apakah masih kedengaran suara azan dari rumahmu?" Abdullah Ummu Maktum itu menjawab, "Tasih ya Rasulullah, tasih duh Kanjeng Nabi. Yang kalau masih mendengar suara adzan dari rumahmu, kamu tetap ada kewajiban untuk sholat berjamaah ke masjid." Sami'na wa atokna ya Rasulullah, kulo taat, kulo mireng, kulo midanget, kulo nderek. Jadi dalam kondisi buta sekalipun beliau memiliki kuwatus silah bilah, sekaligus taat kepada Rasulullah, loyalitas yang luar biasa. Mila nalika pun tindak dateng masjid, mboten cedhak lho ngiragi adoh tersandung kemudian jatuh berdarah-darah, mboten terus bali rasidon masjid, tetap teng masjid meskipun kondisinya berdarah-darah. Namun dalam kisahnya pasca jatuh niku ya malah wonten sing nuntun. Hari pertama dituntun, hari kedua dituntun malih. Lajeng penasaran, iki sampean iki sapa to kok wis pirang-pirang dina nuntun aku? Sudahlah, nggak usah tanya-tanya, yang penting kan bisa selamat sampai di masjid. Ah ya ora, aku ben iso ta'aruf, aku ben iso kenalan. Akhiripun ngaku, ternyata ingkang nuntun menika iblis utawi setan. Loh, sampean kok nuntun aku? Kudune iblis ro setan ya nyasarke wong ra ning masjid. Saya mendengar kabar kalau sahabat Abdullah Ummu Maktum itu kemarin jatuh, itu sudah dimaafkan separuh dosa-dosanya.
nanti kalau jatuh lagi pasti Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Nah ini yang saya nggak mau ngaten katane setan iblis niku. Oh pancen sampean iblis, akhirnya pun pergi. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abdullah Ummu Maktum ini? Di antaranya adalah maghfirah, ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mila para sederek wangsul dateng kala wau bilih perjalanan hidup manusia setelah sampai di alam akhirat, tiyang ingkang boten sangu iman niku getun terus. Mila kala wau tertutup langitnya, setelah ditanya nggak bisa menjawab jelas, maka penyesalan orang-orang yang tidak beriman itu akan terus sampai di hari yang ketujuh, mulai dari sakaratul maut. Menawi wonten surat Al-Munafikun pun tedahaken dening Allah, Rompi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Niki wis getun menyesal nyuwun ro Gusti Allah tambah umur. Ya Allah, kula mbok nyuwun tambah umur sedina rong dina apa sesasi. Kula mangke tak sedekah, kula mangke tak jihad, tak berdakwah. Kula mangke tak milih partai Islam sing apik niki janji ngoten niku wa aku minas sholihin. Ning wong Allah sampun medhot kuotane nggih pun wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Nanti di hari berikutnya umpaminipun wonten dinten kiamat, Allah mengumpulkan dalam keadaan buta. Rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsah. Napa kok panjenengan ngempalaken kula kawontenanipun wuta, padahal kula niku wonten donya riyin waqad kuntu basira, saya bisa melihat ya Allah. Allah menjawab, Allah ngedahaken kalih tiyang ingkang boten sangu iman niki, qala atatka ayatuna fanasitaha. Kamu ketika di dunia menutup hati kamu, menutup dari petunjukku. Maka dzalika yaumatun sama, maka Allah membalas apa yang menjadi suasana kamu hari ini. Dados dikumpulke pun kempalaken kawontenanipun wuta sebabipun riyen nalika wonten donya menika mboten iman dhateng Allah. Niki getun nembe dugi alam ngriku, ning nalika mangke sampun dumugi hari yang terakhir pun kaosaken azabipun Gusti Allah, nyuwun keringanan malih, penyesalan yang terakhir ini. Rabbana amatana snataini wa ahyaytana snataini. Ya Allah, saya sudah merasakan mati 2 kali ya Allah, dan hidup 2 kali. Apakah masih ada kesempatan ya Allah? Fa'taruhna bidzunubina fahal ila khuruji min sabil. Apakah masih ada jalan untuk keluar dari tempat ini ya Allah? Pun mboten nonton, karena ini adalah hari yang terakhir, sudah sampai yaumil jaza. Mila anggenipun mudharasa niku anggenipun getuni menawi surat An-Naba ngaten niki, inna andzarnakum azaban qaribah yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yadahu fayaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Tiang-tiang kafir anggenipun boten sami manut kalih Gusti Allah, awit sisahipun rekaosipun dipun siksa dening Allah. Wah, mbok mbiyen aku dadi lemah wae, ora dadi wong ngaten lho. Ya laitani kuntu turaba, karena susahnya. Dados susah ingkang boten wonten pedhotipun, susah yang tidak akan pernah ada putusnya adalah di akhirat. Penderitaan yang tidak pernah ada putusnya di akhirat. Mila para nabi sudah mencontohkan kepada kita, susah menderita, nggih, susah menderita, dimusuhi, dibunuh, diusir. Doa kita kan siratal ladzina an'amta alaihim. Pripun awake dhewe iso mengubah mindset
dari susah karena berjuang di jalan Allah itu menjadi nikmat. Niki sing rada angel. Susah rekoso belani agamane Gusti Allah, susah rekoso ra kepenak berdakwah di jalan Allah, membela Islam ning menjadi nikmat niki pancen butuh perjuangan. Milo takwa yang diperintahkan oleh Allah ini sebuah perintah untuk kita jalani dalam sebuah proses. Pendak tahun wonten perintah poso la'allakum tattaqun, nalika jumunten dipun emotaken ittaqullaha haqqa tuqatih. Apa sebenarnya kesimpulannya? Kula asring matur, takwa niku mboten instan, harus ada prosesnya. Memang takwa itu butuh proses, membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketabahan, membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan. Tanpa ada itu derajat takwa niki mboten saged dipun andhapaken dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan sebagai madrasah kita untuk meraih dan menjemput derajat takwa. Kula kinten nganten menawi judulipun menika hidup mulia bersama Al-Qur'an. Monggo wekdal akhir Ramadan menika kita terus berinteraksi dengan Al-Qur'an, mulai dari tilawah, tahsin, tasmi', tadabbur, majelis taklim Al-Qur'an niki sebagai cara kita untuk berdekat-dekat dengan Al-Qur'an. Kula kinten ngaten kirana mugi nyuwun mangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.